Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara aktivitas yang tidak lepas dari pribadi seorang yang beriman adalah berdoa. Doa ini menghiasi setiap ranah kehidupan orang yang beriman. Mulai dari aktivitas pertama sekali saat dia bangun tidur sampai dia berangkat untuk tidur kembali. Subhanallah, dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita senantiasa meminta kepadanya, berhajat kepadanya. Wa antumul fuqara ilallah, dan kalianlah wahai manusia orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah yang maha kaya, wa huwal ghaniyul hamid, dan dialah yang maha kaya lagi maha terpuji, tidak membutuhkan sedikit pun daripada hambanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun doa ini sejatinya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini adalah merupakan ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau dia adalah ibadah, maka tidak boleh sama sekali kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan hamba-hamba Allah yang terpilih, ibadur rahman, cirinya yang paling penting adalah tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segalanya dimiliki olehnya, yang ada di langit, di atas langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi, seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kita meminta kepada selain Allah apa-apa yang ada di dalam kekuasaannya, dan tidak ada yang berada di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Walaupun itu berdoa kepada Nabi sekalipun. Jadi tidak boleh hukumnya kita pergi ke kuburan Nabi SAW kemudian meminta kepada Nabi SAW. Tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, tidak ada keberhakan dari selain Allah untuk diibadahi, untuk dimintai doa. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat kita berdoa, kita hendaknya berdoa dengan penuh kesungguhan, keyakinan. Kesungguhan dalam arti kata seperti yang diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, mintalah kepada Allah, dan yakinlah dengan ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita minta setengah-setengah hati, ya. Makanya Allahumma gfirli in syi'ta, ya
Ya Allah ampuni aku kalau kau mau. Ya. Allahumma inni as'aluka hadza in syi'ta. Ya, kata-kata in syi'ta kalau kau mau ini menunjukkan dah serius minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ketika seorang alim melihat seorang anak yang menangis, merengek, yang meraung-raung di hadapan rumahnya, di pintu rumahnya. Ternyata anak ini seperti biasa sudah melanggar, istilahnya sekarang tantrum, nakal, ya. Maka dihukum oleh ibunya, dikasih keluar dari pintu rumah, dia tinggal pokok di situ. Bagaimana anak itu meraung-raung, mengetok-ngetok pintu, menggedor-gedor pintu, mama, maaf, ampuni ma. Ya. Dia bilang seandainya seorang hamba memelas-melas seperti anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya pasti akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibu itu akan pasti membukakan pintu untuk anaknya. Jadi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah letaknya yang namanya at-tadallul. Salah satu makna daripada ibadah adalah at-tadallul, merasa rendah, merasa tidak berarti apa-apa. Nah, orang yang kemudian tidak berdoa ini masuk dalam kategori istikbar, yaitu merasa sombong, merasa memiliki segalanya, padahal subhanallah manusia ini, ya, kencingnya saja dia tidak bisa tahan. Ya. Satu ketika Harun ar-Rasyid menjamu seorang alim, bicara beberapa lama, maka sang alim ini bertanya, bagaimana ya tentang kekuasaan ini, luasnya kekuasaan. Wah, subhanallah. Maka mintalah air minum ini. Sang alim, datanglah pelayan membawa air minum. Ya. Pas khalifah ini mau minum, ya, ditahan oleh tamunya yang alim ini. Tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Ada apa? Dia bilang seandainya mau diukur kekuasaan ini, ya, lantas dikatakan jangan minum, berapa banyak dari kekuasaan, wilayah kekuasaan ini, kekayaan, kerajaan ini kau akan berikan? Maka khalifah itu berkata, saya akan berikan separuh daripada kekuasaanku, yang penting saya bisa minum air ini. Haus sekali minum. Ya. Dia bilang kalau begitu nilai daripada separuh kekuasaanmu hanya segelas air. Ya. Ngomong cerita punya cerita, akhirnya mau buang air kecil. Kalau sudah minum, orang buang air kecil. Mau pergi buang air kecil, ditahan lagi sama sang alim ini. Jangan dulu, tunggu dulu. Dia bilang, kenapa? Seandainya bisa ditukar, dia bilang, ya, berapa banyak daripada kekuasaan yang aku akan berikan, yang penting kau pergi buang air kecil. Dia bilang, setengahnya lagi. Ya. Dia bilang, subhanallah, ya, kalau begitu wilayah kekuasaan yang demikian luas ini tidak lebih daripada segelas air yang kau sudah minum, setelah itu kau buang kembali. Subhanallah. Ternyata manusia ini sangat fakir, tapi kadang-kala sangat sombong, merasa dirinya bisa melakukan apa saja, tapi ternyata melakukan apa saja dia tidak bisa. Maka orang yang berdoa perlu kemudian menyerahkan dirinya bulat-bulat, bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senang ya kepada hamba yang kemudian memelas-melas kepadanya. Amma yujibul mutarra idza da'ah. Siapakah yang bisa menjawab permintaan orang yang sudah sangat terdesak? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perjuangan para rasul, perjuangan para nabi. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu nabiyyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu. Betapa banyak para pengikut Nabi dari kalangan nabiyyun, orang-orang yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berperang bersama para nabi, tidak membuat mereka lemah apa yang mereka derita dalam perjuangan itu. Tidak pula mereka menjadi lemah dan berhenti untuk berjuang. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana perjuangan para nabi? Ya, Nabi Isa sampai dikejar-kejar oleh kaumnya. Nabi Musa
hampir tenggelam ya di laut yang luas dikejar oleh Firaun. Nabi Zakaria sampai digergaji sampai mati. Nabi Yahya disembelih. Nabi Yunus masuk ditelan ikan. Subhanallah. Nabi Nuh banjir bandang, kaumnya bertahun-tahun 950 tahun tidak pernah mau mengikut kepada dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kata seorang ulama dalam satu kitabnya, kitab tafsirnya, beliau mengatakan, kalau Allah mau, apa susahnya bagi Allah untuk langsung mematikan Fir'aun, mematikan Namrud, ya, menghajar Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah mau para nabi ini, para rasul ini, para pengikutnya berada dalam keadaan di mana dia tidak memiliki apa lagi, berada dalam titik nadir dalam kemampuannya sebagai manusia. Pada saat itulah jiwa manusia yang beriman itu akan berkata, hanya Engkau ya Allah. Disinilah yang namanya tawakal, disinilah yang namanya ibadah itu. Dan itu bermuara pada doa-doa. Subhanallah, Rasulullah SAW pada saat perang Badar mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan kedua ketiaknya. Beliau berdoa, diabadikan di dalam Al-Quran. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah tatkala engkau beristighatsah, meminta pertolongan kepada Tuhan, kemudian Allah menjawab permohonanmu itu dan mengirim 1000 malaikat yang datang beriring-iringan. Subhanallah. Bagaimana lagi? Siapa lagi yang bisa dimintai pertolongan? Nah, inilah doa adalah muara daripada rasa yang merupakan ya, sesuatu yang diinginkan oleh Allah dari kita. Meminta dengan seluruh apa yang kita inginkan dengan penuh kesungguhan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, bahwasanya doa itu jika benar-benar dipanjatkan kepada Allah, ya, kata Nabi SAW, ma min 'abdin yad'u rabbahu laisa fihi ithmun wala qati'atu rahimin. Tidak ada seorang hamba yang berdoa meminta kepada Allah, tidak ada di dalam doanya itu makna dosa dan pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya ihda thalath, satu di antara yang tiga. Imma an yu'ajjilallahu da'watah, boleh saja Allah berikan apa yang dia minta, au yasrif anhu su'an mithlah, dia tidak diberikan apa yang dia minta, tetapi dengan doa itu dipalingkan, dihilangkan, diselamatkan daripada mara bahaya kemudaratan yang sebanding dengan permintaannya. Yang ketiga, yudakhirullahu indahu yawmal qiyamah, Allah tabungkan pahala doanya itu diberikan di hari akhirat. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian banyak hari-hari dalam kehidupan kita ini kita minta Allah berikan, tapi kadang-kala Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung memberi apa yang kita minta. Maka kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita minta mobil, hanya dikasih motor. Justru karena Allah ingin menyelamatkan kita dari kecelakaan mobil, ya. Kita minta bisa naik pesawat, tetapi Allah kemudian memberikan kita kemampuan hanya naik kapal laut. Ada hikmah di balik itu semua. Ya, ada juga orang minta-minta mau kawin lagi, ya. Allah bilang cukup, cek ini, ya. Kenapa? Ya, karena Allah Maha tahu kalau kau tambah bisa kau berbuat tidak adil, ya. Dan banyak persoalan, ya. Maka bersyukurlah dengan yang satu. Insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya, ya. Maksudnya Allah menambahkan kebahagiaannya. Nah, seperti itu, Bapak-bapak dan saudara sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa saja tidak memberi, ya, tetapi Allah menabungkan pahala doanya. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, la yahumuna hammal ijabah walakin yahumuna hammad du'a. Ya, tidak penting bagi kami, bukan utama, persoalan utama yang kami minta, apa yang kami
kami minta diberikan oleh Allah. Tetapi bagi kami yang terpenting adalah kami sudah berdoa, ya, karena setiap doa yang ikhlas kepada Allah itu akan ditemukan pahalanya. Walaupun itu permintaan duniawi, walaupun itu permintaan duniawi. Allahumma inni as'aluka sayyaratan jadidah. Ya Allah, aku mohon kepadamu mobil baru. Ini permintaan duniawi. Itu dapat pahala. Ya, itu dapat pahala. Apapun yang kita minta selama itu bukan permintaan yang mengandung makna dosa, ya, atau pemutusan silaturahim, itu akan dapatkan pahala. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti meminta kepada Allah. Bahkan salah satu perbuatan atau tindakan yang dibenci oleh Allah adalah kalau orang berhenti berdoa. Dalam satu ungkapan syair, ya, ada dikatakan innallaha yaghdhabu in tarakta su'alah wa bunayya adam in sa'altahu yaghdhabu. Allah itu marah kalau kau tidak meminta kepadanya. Sebaliknya manusia itu kalau kau minta kepadanya dia tidak suka. Betapapun kayanya orang, betapapun, ya, kalau selalu didondol juga dimintai, pasti dia tidak senang. Tapi Allah semakin dia diminta, semakin senang. Semakin senang kepada orang yang meminta kepadanya. Karena itu menunjukkan ketidakberdayaan kita dan menunjukkan ketuhanan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berhenti berdoa dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun. Jangan pernah berputus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Iya. Bagaimana kita tidak mau doa berdoa? Oh iya. Baik. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa artinya sholat? Sholat itu artinya berdoa, ya. Di dalam gerakan-gerakan sholat kita dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah, kemudian kita baca al-fatihah, ya. Itu doa semuanya, ya. Membaca Al-Quran, kata para ulama, ad-doa nau'an. Doa itu ada dua, doa ibadatin wa doa mas'alatin. Artinya doa berupa zikir ibadah. Apapun yang kita baca, baik Al-Quran atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga bagian daripada doa. Kemudian doa secara spesifik itu tadi adalah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Dari rangkaian sholat itu, dari takbiratul ihram sampai kita tahiyat, ya, itu doa semua, ya. Nah, subhanallah, setelah itu kita salam. Apa yang kita lakukan setelah salam? Kita berzikir, ya. Nah, pada saat kita berzikir, itu juga adalah doa. Nah, kemudian ada di antara kita yang kemudian ingin melanjutkan dengan doa-doa munajat yang panjang secara bersama. Itu adalah merupakan satu kebaikan, ya. Tapi kemudian ketika ada sebagian di antara kita yang mencukupkan sampai di situ karena hajat dan keperluannya yang ada, kemudian dia beranjak, atau karena sebab-sebab yang lain, itu juga bukan masalah, ya. Karena dalam agama kita ini, ya, ada yang namanya perkara-perkara yang disepakati dan tidak boleh orang berbeda di situ. Namun ada juga persoalan-persoalan dalam agama kita yang orang boleh saja berbeda pandangan dan pendapat, ya. Termasuk diantaranya adalah doa berjamaah setelah sholat, ya. Nah, umumnya diantara kita senang melakukannya dengan keumuman dalil-dalil tentang doa baik bersama atau sendiri-sendiri, ya. Tapi ada juga diantara kita yang mungkin memahami dan melihat dalil-dalil bahwa Nabi SAW sendiri dan para sahabatnya tidak didapati melakukan hal itu terus-menerus, ya. Maka dianggap mungkin ini yang lebih mendekati pengamalan Nabi. Nah, inilah yang namanya al-masail al-ijtihadiyah. Persoalan-persoalan yang orang boleh saja berbeda, ya. Nah, sahabat saja dalam safar, ketika bersafar ada beda pendapat, ya. Ada yang puasa karena dia bilang, weh, lebih utama karena namanya puasa ini adalah azimah, ya. Ada yang kemudian berbuka karena dia bilang ini adalah merupakan keringanan dari Allah, ya.
Berkata mereka dalam satu riwayat, wala ya'idu ahaduna ala ba'dhin. Kemudian sebagian mereka ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, beda dalam pelaksanaan, tetapi yang sebagiannya tidak mencela sebagian yang lainnya. Dalam satu keadaan ketika Nabi SAW mengutus para sahabat untuk menghukum Bani Quraidah, ini adalah kaum Yahudi yang berkhianat kepada Nabi SAW, bersekongkol dengan orang kafir Quraisy pada saat perang Ahzab, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Ya. Maka sebagian di antara mereka ketika masuk waktu asar ada yang langsung salat. Kenapa kau salat? Nabi bilang nanti tiba di perkampungan Bani Quraidah. Dia bilang maksudnya Nabi itu adalah cepat-cepat kok. Jangan sampai sudah asar belum sampai. Ya. Kemudian ada sebagian tidak, saya nanti di sana di sholat. Sampai di sana sudah masuk waktu maghrib baru dia sholat. Ya. Pulang kemudian dilapor kepada Nabi. Kita beda pendapat ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, ya, yang sholat memang waktu asar itu sudah benar. Itu yang saya maksudkan. Tetapi yang kemudian memahami secara tekstual, ya, nanti di Bani Quraidah baru salat, dia sudah melaksanakan sunnah, ya. Jadi ada persoalan-persoalan dalam agama ini yang memang istilah orang debatable, ya. Ada yang melaksanakan ini, silahkan. Ada yang melaksanakan seperti ini, silahkan. Ada yang mau kunut subuh, silahkan, ya. Tapi yang terpenting kita kemudian bisa saling memahami, ya. Nah, adapun sholat yang telah kita lakukan, sholat wajib, ya, maka yang kita dapati sebagian besar daripada riwayat Nabi SAW, paling tidak beliau itu sunnahnya, ya, adalah berzikir. Apa itu berzikir? Pertama dengan mengucapkan astagfirullah, ya, 3 kali. Kemudian membaca beberapa doa, ya, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at, dan seterusnya. Kemudian berzikir membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Nah, pertanyaan, kalau ada di antara kita yang setelah sholat langsung pergi, apakah dia berdosa? Tidak, karena dia sudah melakukan kewajiban. Tetapi agama ini selalu mengajak, ya, tambah-tambahi sambal, ya. Karena kita ini manusia yang banyak dosa, maka ada namanya ibadah-ibadah sunnah. Nah, itu kita lakukan. Namun ini Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga baiknya tidak berburuk sangka kepada saudara kita yang mungkin kadang-kala selalu pulang cepat, ya. Ini pada zaman Nabi SAW memang kalau ada yang selalu pulang cepat ditanya juga, ya. Ada sahabat selalu pulang cepat, maka Nabi bilang, kenapa kau pulang cepat? Dia bilang, saya ini ya Rasulullah harus pulang cepat karena baju yang saya pakai cuma satu, ya. Lantaran miskinnya sahabat itu bajunya cuma satu, dia pulang supaya bajunya itu, kainnya itu dipakai juga oleh istrinya sholat, karena kalau istrinya dia pergi tidak cukup kain dipakai untuk menutup, ya. Subhanallah, ya. Nah, ketika kita lihat ada saudara kita umpamanya, kenapa cepat? Kita berbeda sangka saja, ya. Nah, kalau seorang penceramah umpamanya kita ini tidak mengembangkan baik sangka, ya. Begitu kita assalamualaikum kemudian ada yang berdiri, ya, tidak ada suka kayak itu barangkali, ya kan? Ya. Tapi kita berbaik sangka, mungkin ada hajatnya pun, ya. Maka berbaik sangka itu adalah sesuatu sikap seorang muslim yang baik. Kemudian buruk sangka, kata para ulama, su'ban in shalatta la tujar wa illam tasduq tu'zar. Buruk sangka itu kalau kau benar sangkaan burukmu itu tidak dapat pahala, ya. Tapi kalau salah sangkaanmu, kau sudah menyangka yang salah kepada saudaramu, tu'zar, kau dapat dosa, ya. Nah, walaupun kita tentu bersama-sama mengajak diri kita semua, ya, untuk banyak-banyak berzikir, karena zikir itu, ya, kata guru kami, ya, ada seorang guru kami di Madinah namanya Profesor Yahya, beliau mengatakan adzikru kad la yanfa'u illa an yakuna maqrunan bil kathrah. Zikir itu tidak bisa, kadang-kadang tidak terlalu mempan, ya.
kalau dia tidak dilakukan dengan banyak. Ya. Adz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Orang yang berzikir ya dengan banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu dalam Al-Qur'an dikatakan uzkurullaha dzikran katsiran. Nah, tapi bagaimana cara orang berzikir banyak? Ya, masing-masing punya pandangan. Ada yang mengatakan, kita sama-sama. Ada yang mengatakan, saya mau sendiri, saya mau lebih khusyuk. Ya, itu adalah kembali kepada pemahaman kita masing-masing. Saya kira begitu, Pak. Ya, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.